Halo kaum rebahan, kembali lagi di channel saya yang subscribernya ini tidak seberapa di Al-Kaban Project. Dan di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu film yang dibintangi aktor terkenal Jason Statham, yaitu Mechanic Resurrection. Oke, langsung saja tanpa panjang kali lebar sama dengan luas dengan satuan meter berduri sangkar, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Mechanic Resurrection adalah sebuah film aksi Prancis dan Amerika yang disutradarai oleh Denis Gansel dan ditulis oleh Philip Selby dan Tony Mosher. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang menghabiskan dana 40 juta US dollar dan berhasil meraup pendapatan 125 juta US dollar. Wow, angka yang sangat besar ya. Kalau saja uangnya dipakai untuk beli cireng, pasti satu kota bisa kenyang. Film ini menceritakan tokoh Archer Bishop yang diperankan oleh Jason Statham sebagai seorang asasin atau pembunuh bayaran. Archer Bishop merupakan asasin terbaik yang tak pernah gagal menjalankan tugas dari para kliennya. Bishop mempunyai keahlian membunuh tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah korbannya tewas secara alami, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Film ini diawali ketika Archer Bishop tidak sengaja melihat seorang wanita cantik yang bagaikan bidadari dari surga menggunakan teropong tembus pandang. Ups, maksudnya teropong biasa. Di malam hari, Bishop diberitahu oleh temannya Mike bahwa ia mendengar ada jeritan minta tolong dari sebuah kapal. Mendengar hal itu, Bishop dengan segera menuju kapal tersebut. Setiba di sana, ia melihat seorang pria yang bernama Frank menyiksa seorang bidadari yang ia lihat tadi siang. Melihat hal itu, jiwa laki-laki Bishop pun muncul. Ia langsung menolong wanita tersebut. Baku hantam pun tak terelakkan. Jurus demi jurus mereka keluarkan untuk mengalahkan satu sama lain. Namun, Frank pun kalah dan tewas di TKP. Kemudian, Bishop membawa wanita tersebut ke pantai dan memberikan kepada Mai. Kemudian, Bishop kembali lagi ke kapal tersebut dan menggeledah kapal tersebut. Di saat menggeledah kapal tersebut, ia menemukan paspor wanita itu yang mempunyai nama Gina, dan ia menemukan handphone di mana di handphone tersebut ada foto Bishop. Kemudian, Bishop membakar kapal tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu, Bishop segera menemui Gina dan menginterogasinya. Ia mencurigai bahwa Gina merupakan mata-mata dari Crane. Crane adalah seorang mafia yang dulu pernah meminta bantuan Bishop untuk membunuh 3 orang saingan bisnisnya. Namun, Bishop menolaknya. Keesokan harinya, Gina mengatakan bahwa ia diancam oleh Crane. Gina merupakan seorang aktivis perlindungan anak-anak, dan Crane mengancam akan membunuh anak-anak tersebut jika Gina tidak mau mengikuti kemauannya. Sehingga Gina dengan terpaksa harus menjadi mata-mata untuk menyelidiki Bishop. Ketika sedang asik mengobrol, anak buah Crane datang. Dan baku hantam pun tak terelakkan antara Bishop dengan anak buah Crane. Di saat sedang baku hantam, anak buah Crane berhasil menangkap Gina dan membawanya ke hadapan Crane sebagai tawanan. Kemudian, anak buah Crane menelpon Crane dan mengatakan bahwa ia telah menemukan Bishop. Kemudian, Bishop datang menemui Crane dan meminta Crane melepaskan Gina. Namun, Crane menolaknya. Crane meminta Bishop untuk membunuh 3 orang, dengan imbalan Crane akan melepaskan Gina. 3 orang tersebut merupakan saingan bisnis Crane. Pada akhirnya, Bishop mengikuti kemauan dari Crane. Orang pertama yang ingin dibunuh adalah Krill, seorang panglima perang yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal. Krill dipenjara di Kedah, Malaysia. Kemudian, Bishop mengatur rencana. Bishop kemudian menyamar menjadi seorang buronan di negara tersebut. Ketika di pasar, Bishop yang telah menyamar menjadi seorang buronan membuat kerusuhan dengan aparat keamanan. Kemudian, aparat keamanan menangkap Bishop dan melihat identitas Bishop. Aparat keamanan melihat identitas Bishop sebagai buronan dan membawanya ke penjara di mana Krill berada.
Di saat Krill sedang gym, ada yang ingin membunuh Krill. Namun, aksinya gagal karena Bishop berhasil membunuhnya terlebih dahulu dengan cara melemparkan pisau dan tepat mengenai dadanya. Melihat aksi heroik Bishop yang berhasil menyelamatkan nyawanya, Krill memuji Bishop dan mengundang Bishop untuk makan malam. Namun, Bishop mengatakan tidak suka ditemani, sehingga hanya ada Krill dan Bishop. Kemudian, tibalah di suatu momen di mana hanya ada Krill dan Bishop di suatu ruangan. Kemudian, ketika sedang asik mengobrol, Bishop langsung mencekik leher Krill dengan sebuah tongkat. Tak ada seorang pun yang menyadari hal itu, bahkan anak buah Krill yang sedang bermain kartu di depan ruangan tersebut. Ketika Krill tidak sadar, Bishop langsung memasukkan racun ke tubuh Krill, sehingga mengakibatkan Krill tewas. Di saat anak buah Krill mengeceknya, Bishop membuat posisi Krill seolah-olah sedang berdoa, sehingga anak buah Krill terkecoh. Kemudian, Bishop dengan segera kabur dari penjara. Ia meledakkan tembok penjara dengan bom yang telah ia persiapkan sebelum masuk ke penjara. Setelah temboknya roboh, Bishop langsung melompat ke laut dan langsung menyelam. Anak buah Krill telah menunggu Bishop di tengah laut. Setelah tiba di kapal, Bishop meminta agar dapat video call dengan Gina untuk mengecek keadaannya. Kemudian, Bishop melanjutkan misi keduanya. Orang kedua yang ingin dibunuh adalah Adrian Cook. Adrian Cook adalah seorang milioner pertambangan dan mineral. Ia memiliki banyak sekali anak buah yang melindunginya. Adrian Cook juga memiliki sebuah apartemen yang sangat sulit untuk dimasuki karena memiliki pengawalan yang ketat disertai teknologi yang canggih. Bishop kemudian mengatur rencana untuk membunuh Adrian Cook. Ia melihat bahwa kolam Adrian Cook yang berada di apartemen paling atas terbuat dari kaca. Bishop mempersiapkan sebuah cairan yang akan digunakan untuk memecahkan kaca kolam Adrian Cook dengan cepat. Kemudian, aksi Bishop pun dimulai. Ia menyamar menjadi petugas kebersihan dan masuk ke apartemen di bawah apartemen Adrian. Kemudian ia menuju apartemen Adrian Cook melalui jendela yang berada di lantai paling atas. Widih, serem banget ya. Demi cintanya kepada Gina, Bishop rela melakukan itu. Dasar bucin. Kemudian, ketika Adrian Cook sedang asik berenang, ia melihat Bishop di bawah kolamnya. Dan dengan segera, Bishop memecahkan kaca kolam tersebut dan seketika Adrian Cook jatuh dan tewas di tempat. Setelah melihat Adrian Cook yang telah tewas di berita, Crane langsung mengizinkan Bishop menghubungi Gina. Di saat sedang video call, Gina memberikan petunjuk di mana keberadaannya. Anak buah Crane yang menyadari hal itu langsung menampar Gina. Setelah menyadari petunjuk yang diberikan oleh Gina, Bishop langsung menghubungi kantor pelabuhan. Ia menanyakan posisi kapal dengan petunjuk yang diberikan Gina. Dan akhirnya, Bishop mengetahui keberadaan kapal Crane dan dengan segera menyelamatkan Gina. Menggunakan helikopter, Bishop menuju lokasi. Kemudian, tanpa ragu Bishop melompat dari helikopter. Kemudian, Bishop menyusup ke kapal Crane dengan cara menyelam. Dengan aksi heroik, Bishop menghadapi anak buah Crane yang bersenjata. Namun, usaha Bishop gagal. Anak buah Crane mengepung dan menangkapnya. Crane mengingatkan Bishop untuk melaksanakan tugas ketiga, atau Gina akan mati. Orang ketiga yang ingin dibunuh adalah Max Adams, seorang pedagang senjata yang kaya dari Amerika. Ia memiliki tempat persembunyian bagaikan benteng yang dijaga oleh puluhan orang bersenjata. Tempat itu sangat mustahil untuk dimasuki. Kemudian, Bishop mengatur rencana. Strategi Bishop agar dapat masuk ke tempat persembunyian Max adalah dengan menembak salah satu anak buah Max. Ketika petugas medis ingin menjemput dan membawanya ke rumah sakit, Bishop menyusup di helikopter petugas medis tersebut. Setelah itu, Bishop mulai menyusup di markas Max dan mulai mencari keberadaan Max. Namun, usaha Bishop tidaklah mudah. Ia harus menghadapi anak buah Max yang begitu banyak. Menyadari adanya penyusup, Max dikawal oleh beberapa anak buahnya
menuju ruang pengamanan. Ketika Max sudah di dalam ruang pengamanan tersebut, ia melihat Bishop sudah menunggu di ruang pengamanan tersebut. Kemudian, terjadilah kesepakatan antara Bishop dan Max untuk membunuh Crane. Mereka membuat rencana meledakkan markas Max sehingga seolah-olah Max telah tewas. Kemudian, Bishop melapor kepada Crane bahwa Max telah tewas dan mengatakan bahwa Crane dapat menemukan mayat Max beserta kapal selam Max. Mendengar hal itu, Crane langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengecek mayat Max dan mengambil kapal selam Max. Setibanya anak buah Crane di markas Max, ternyata Bishop sudah memasang banyak jebakan di sana, sehingga anak buah Crane yang berada di markas Max tewas. Setelah itu, Bishop menuju kapalnya Crane dengan cara menyelam. Setibanya di kapal tersebut, Bishop segera menghabisi satu persatu anak buah Crane. Melihat kedatangan Bishop, Crane membawa Gina sebagai sandera. Gina sempat melawan, namun anak buah Crane langsung menembak Gina sehingga Gina terluka. Tak ingin Bishop pulang dengan selamat, Crane dengan segera mengaktifkan bom yang ada di kapal tersebut. Setelah bertemu dengan Gina dan menyadari Crane mengaktifkan bom, Bishop dengan segera menyelamatkan Gina. Bishop memasukkan Gina di sebuah ruangan dan melepaskan ruangan tersebut dari kapal Crane agar terhindar dari ledakan. Tak ingin melepaskan Crane, Bishop dengan segera mengejar Crane yang ingin kabur. Dan terjadilah baku tembak antara Bishop dengan anak buah Crane. Setelah anak buah Crane tewas, terjadilah baku hantam antara Bishop dengan Crane. Dari pertarungan sengit itu, Bishop berhasil mengalahkan Crane dan mengikat Crane dengan rantai sehingga Crane tidak dapat lari kemana-mana. Sebelum terjadinya ledakan, Bishop lari menuju kapal bagian dalam, nggak tahu entah kemana. Kemudian, bom tersebut meledak dan menewaskan Crane yang terikat. Setelah ledakan itu, banyak orang mengira bahwa Bishop telah tewas. Ketika Gina berada di tempat penampungan anak-anak, ia melihat Bishop. Pada akhirnya, Bishop dan Gina berakhir dengan happy ending. Kemudian, Max yang penuh dengan penasaran melihat komponen-komponen kapal. Ia melihat bahwa ruang mandiri yang ada di sebuah kapal, tempat menyimpan jangkar, terbuat dari baja dan memiliki udara. Kemudian, Max melihat CCTV dan melihat Bishop keluar dari ruangan tersebut dengan selamat. Max pun memuji kehebatan Bishop. Dan pada akhirnya, film pun tamat.